Oke, baik. Saya akan mulai. Selamat pagi, good morning everyone. How are you today? Good. Oh, that's great. Yes, today we will have a guest lecturer with someone special that already coming in this Zoom, ya. Later you will know about him, and I will give time for him to introduce himself. Nanti akan saya berikan waktu ya kepada tamu istimewa kita pada pagi hari ini, teman-teman. Karena pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk ada kuliah bersama praktisi. Dan kali ini di manajemen logistik ya, akan dibersamai oleh Bapak Dama Yuninata. Siapakah beliau? Apa bagaimana? Apa bagaimana? Maksudnya gimana ya Pak Dama ya? Pak Dama ini yang saya tahu ini adalah owner dari PT Inovasi Bersama Permata ya Pak ya? Ya, benar. Ya. Dan nanti kepo-keponya tentang latar belakang Pak Dama nanti biar Pak Dama yang menjelaskan ya teman-teman. Baiklah, kita mulai saja ya. Kita beri kesempatan kepada Bapak Dama. Namun sebelumnya saya memanggil lagi nih teman-teman yang masih belum open camera ya. Mohon maaf nanti kalau saya kick off dari ruang loh ini karena saya ada apa ya tugas ya yang harus saya sampaikan kepada dosen yang bersangkutan nanti ya dosen pengampunya ya. Baik Pak Dama, tempat dan waktu saya persilahkan ya untuk memperkenalkan diri dan juga memulai perkuliahan pagi hari ini. Time is Terima yours kasih. Pak Dama. Terima kasih, Miss. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, Miss. Ini berapa SKS dan saya diberi waktu berapa lama ini? Waduh, selama-lamanya. Oh, dua SKS ya, Miss? 2,5 biasanya. Tapi Oke. kemarin itu ada yang sampai dari jam 9 sampai jam 1 juga ada. Waduh. Padat sekali ya. Walaupun materi saya itu ada 50 set ini. Iya, Eh, ya, kan cuma nanti kita ngelihat apa seperti apa nanti ya, pertanyaannya seperti apa gitu. Karena ada hal-hal yang baru mungkin tentang logistik yang mungkin akan saya sampaikan gitu. betul, betul. Ini yang perlu kami ketahui ini Pak Dama. Logistik kesenian tuh sekarang seperti apa gitu ya. Iya, Oke, oh. Pak Dama juga sudah saya jadikan co-host ya. Apabila ada Oke, nanti bisa ya. di Izin anu nggih, share screen nggih. monggo silahkan. Oke, matur nuwun Miss, dan selamat pagi, teman-teman semua ya. Senang ya, membersamai lagi, mungkin membersamai itu 1 tahun yang lalu ya Miss. Udah lama dan waktu itu juga, membersamai di kampus Gunung Kidul dan Wates kalau nggak salah. Gitu, oke selamat pagi, perkenalkan nama saya Dama Yuninata, kalau gelarnya itu ada SIKOM, MBA, dan JPFF. JPFF sendiri belakangnya adalah saya terverifikasi sebagai apa, profesional di bidang logistik gitu, freight forwarder gitu. Nah, kebetulan saya punya, perusahaan, yaitu PT Inovasi Bersama Permata yang bergerak di bidang, kreatif dan pariwisata. Nah, nanti di pariwisata juga, tentang logistik juga. Nah, dengan kesibukan saya sekarang gitu, berarti seminggu yang lalu saya dihubungi oleh Mitsus untuk memberikan, sedikit banyak materi tentang manajemen logistik. Nah, saya juga kebetulan juga jadi dosen juga di logistik gitu, Miss, di UNS gitu. Mungkin, saya juga sebagai praktisi juga di logistik, jadi, mungkin teman-teman akan, bisa bertanya lebih dalam nanti, terkait, mungkin materi yang saya sampaikan. Sebenarnya saya menyiapkan kira-kira 50 slide, tapi nanti kita melihat bagaimana respon teman-teman terkait, karena banyak hal yang mungkin akan baru, yang akan kami sampaikan yang saya akan sampaikan gitu. Materi yang saya akan sampaikan, saya next slide dulu. Nah, ini adalah Introduction to Logistics and Business Process in Logistics. Saya mengambil, materi ini yang saya gabung-gabungkan, dari Alfi Institute,
tepatnya adalah Pak Supriyanto sebagai PLT ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, yang juga saya juga dinaungi di sana. Jadi saya mengambil materi dari Pak Supri terkait bisnis logistik di Indonesia, baik di domestik maupun di luar negeri. Mungkin kita akan sedikit membuka terkait logistik di luar negeri. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan gitu, langsung aja, nanti kita akan langsung bahas gitu. Begitu. Nah, ini mungkin kalau kita bicara kenapa logistik diperlukan di Indonesia saat ini, gitu. Kalau teman-teman tahu, yang isu sekarang beredar kan sebenarnya ini teman-teman, yang lagi sangat sensitif tuh sebenarnya TikTok Shop kemarin. Kenapa TikTok Shop itu isunya terus menjadi booming gitu ya? Karena sebenarnya di dalamnya itu ada masalah logistik, Miss, kalau bisa dicermati. Kenapa? Karena ternyata barang-barang dari China itu secara khusus, saya juga tidak paham itu pakai jalur yang mana, sangat mudah masuk ke Indonesia tanpa dibebankan pajak masuk yang sudah ditetapkan. Itu yang menjadi isu sebenarnya TikTok Shop, kenapa kemudian kemarin ditutup gitu, ditutup sementara. Bukan lebih ke orang Tanah Abangnya, sebenarnya bukan, tapi teman-teman harus paham di belakangnya itu sangat, menurut saya sebagai orang yang di logistik itu sangat sangat berbahaya sebenarnya, karena nggak tahu, ini saya juga tidak paham kerjasama Indonesia dengan China itu sampai mana gitu, kemudian itu bisa caranya itu loss sekali gitu, barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, kalau di introduction ini pertanyaan, kenapa logistik diperlukan gitu. Tadi saya sudah membahas tentang sedikit tentang TikTok Shop, mungkin nanti di belakang kita akan bahas juga TikTok Shop. Logistik itu adalah teknik manajemen yang tersinkronisasi atau terintegrasi untuk mengontrol barang secara fisik dan informasi. Nah, teman-teman harus paham juga, mungkin ini base-nya adalah teori ya teman-teman, tapi sebenarnya ini lebih ke konsep terapan yang teman-teman mungkin kalau misalnya besok magang di logistik JNT, kemudian POS dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman harus paham kalau kalau terkait logistik itu kita bukan bicara fisik tok, tapi informasi yang ada di dalamnya. Isu yang sebenarnya sensitif kalau di logistik adalah informasi barang dan informasi atau identitas pengirim. Itu yang sangat sensitif. Nah, ada 2 poin itu, adalah fisik barang, berarti kan berupa barang yang dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Satu lagi yang paling 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 penting adalah informasinya gitu. Informasi barang tersebut, identitas orang yang mengirim, dan identitas pengirimnya. Jadi itu hal yang dua tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, oleh karena itu, operator transportasi dan penyedia layanan itu harus mematuhi sistem logistik yang sudah disepakati. Biasanya itu yang yang mengatur secara umum di internasional itu ada UNESCAP sama Viata. Nah, kebetulan saya kemarin baru sertifikasi Viata Swiss, dan itu saya akhirnya mendapatkan gelar CPFF ya, karena dari organisasi logistik di internasional. Oke, saya next dulu. Nah, ini lanjutan tadi, kenapa kemudian logistik diperlukan, itu sebenarnya untuk melibatkan, mengkontribusi berbagai sektor bisnis yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara logistik kan ada namanya transportasi, pergudangan, pengadaan, perencanaan terintegrasi, inventory atau persediaan, distribusi, dan yang terakhir ini adalah IT-nya. Kalau sekarang kan teman-teman mungkin kalau bicara logistik itu harusnya sudah pada tataran tentang platform atau IT apa yang digunakan atau sistem apa yang digunakan di logistik. Nah,
Ini kira-kira seperti ini, teman-teman. Aktivitas logistik baik di domestik maupun internasional. Jadi banyak sekali apa namanya rantainya, teman-teman. Mungkin saya tidak paham ini sudah dibahas juga belum di kelas, tapi ini adalah salah satu materi yang penting juga saya dapatkan. Ini sudah ditulis ya, modul 1 Scope of Freight Forwarding and Logistics. Ini adalah materi dari benar-benar materi dari Alfi Institute tentang aktivitas logistik domestik yang bisa lari ke apa namanya internasional atau pasar global. Kita bicara suppliernya, kita bicara apa namanya logistik itu sendiri, kita bicara distribusi, manufacturing, terus aktual karir itu kalau di gambar pesawat kan namanya aktual karir tuh. Itu siapa yang apa namanya menjadi penjembatan gitu atau pengiringnya gitu. Kemudian kita bicara juga material flow atau supply-nya atau pabriknya atau gudangnya dan segala macamnya itu kita ngomongin logistik secara umum. Kita tidak boleh dalam arti itu mikir logistik itu secara sempit hanya sebatas pengiriman barang saja gitu. Wah logistik kalau kita ngomongin logistik yo kita ngomongin JNT, si cepat, JNE kita kita kan ngelihatnya dari luar. Kalau dari dalam mereka kan apa namanya ya memanage sistem dengan baik gitu. Dari mulai pergudangan, dari mulai apa karirnya, mulai dari customernya, mulai dari tadi warehousingnya, mulai dari apa namanya inventory-nya atau persediaan barangnya dan lain-lain. Gitu. Oke, kita next dulu. Nah, ini apa namanya barang-barang gitu ya yang biasa di apa namanya dikatakan masuk ke logistik adalah general cargo, ada yang bisa dikirim nih yang apa namanya yang biasa dilayani ada general cargo, kargo mana aja lah apa isinya gitu macam-macam bisa dari furnitur, bisa dari elektronik, mesin dan lain sebagainya. Ada namanya live animal atau bulky, ada liquid atau gas atau ada klasifikasi namanya dangerous goods. Itu contohnya adalah briquette, Miss. Ini menjadi hal yang lagi ngetren setelah pandemi tentang briquette, Miss. Kalau teman-teman nggak tahu briquette, briquette adalah arang buatan, Miss, yang biasa dipakai untuk kalau di kafe-kafe untuk sisa. Nah, ini juga jadi apa nggih? Jadi barang yang sangat berharga namun berbahaya. Kenapa berbahaya dan kenapa berharga? Berharganya adalah market yang ada di dunia itu ini saya apa namanya simulasikan aja. Itu kira-kira ada 10.000 gitu ya di seluruh dunia. Nah, tapi yang bisa memenuhi dengan standar 10.000 itu hanya kira-kira 3.000 aja dari seluruh dunia. Berarti ada gap 7.000 yang belum apa namanya terakomodir dengan standarnya briquette di internasional. Sayangnya adalah briquette ini mudah terbakar, Miss. Ketika kita ngirim barang briquette ke luar negeri dengan suhu yang sangat fluktuatif, bisa dingin, bisa panas, itu bisa terbakar ketika di dalam kontainer. Makanya kemudian mereka masuk di dangerous goods. Nah, kok bisa kirim ke sana-sana? Itu ada tanda kutip ada trik dan tips ketika kita bisa mengirim apa barang yang berbahaya klasifikasinya. Kemudian ini lanjut dulu ada special cargo, itu ada project cargo. Biasanya kalau project cargo itu ini misalnya ngirim ngirim baling-baling apa namanya PLT angin. Kalau di Sulawesi Selatan kan itu ada tuh apa pembangkit listrik tenaga kincir angin kan gede banget itu. Nah itu ngirim. Nah teman-teman kan harus mikir juga kalau kita ngomong logistik manajemen itu bukan cuma ngirim barang-barang yang kecil-kecil tapi lebih yang besar-besar. Itu ada namanya project cargo, ada garment, ada exhibition, ada removal. Nah ini macam-macamnya tentang special cargo. Saya next dulu nih. Nah ini teman-teman. Kalau konsepnya seperti ini teman-teman. Kalau di manajemen logistik secara menyeluruh
di integrasi logistik secara menyeluruh. Itu pada tataran perdagangannya, trade-nya, ada tataran industrinya atau manufakturinya, ada tataran di pembiayaannya, ada tataran di regulatornya atau regulasinya, di governance, sama di transportasi, ada tataran di apa namanya pengiriman. Saya next dulu ini teori. Nah ini teman-teman, saya ambil datanya baru terakhir ini 2019 teman-teman. Di Indonesia itu tahun 2019 itu ada kira-kira 270 juta orang yang menggunakan apa namanya populasi handphonenya itu 350 juta. Nah, yang menggunakan internet itu 150 juta. Yang menggunakan aktivitas sosial media secara rutin itu ada 150 juta juga. Kira-kira ada 56%. Nah, yang menggunakan mobile phone, sosial media misalnya Facebook, Instagram dan lain itu 130 juta. Teman-teman bisa bayangkan orang begitu banyak menggunakan handphone, potensi pengiriman barang itu sangat besar di Indonesia. Makanya ketika teman-teman mungkin lulus dari kampus ini, administrasi perkantoran gitu, Miss, itu mungkin Ya, ada betul. pengetahuan tentang logistik. Kalau mau bisnis jangan di ini teman-teman, jangan di kuliner gitu, jangan di craft misalnya gitu, jangan. Tapi mencoba mikir di logistik. Nah nanti saya buka dulu. Kok bisa di logistik itu banyak apa namanya banyak potensinya. Oke, nah ini teman-teman, ini industri sekarang teman-teman. Kalau kita bicara manajemen dan logistik secara untuk hari ini. Kalau kita ini ada perubahan industri dan perilaku pasar. Kalau di sekarang ya teman-teman, kalau ini di common industri secara umum ya teman-teman ya, itu ada namanya price versus value. Kita bicara large-nya quantity. Terus kita juga bicara quality. Kita bicara service. Kita bicara juga apa teman-teman? IT-nya. Kalau kita bicara di e-commerce teman-teman, industri sekarang ya, di e-commerce, itu tuh small quantity teman-teman. Kenapa kita bicara small quantity? Karena ukurannya kecil-kecil teman-teman kalau pengiriman barang. Kalau yang industri secara umum gede-gede kan dia harus pakai kontainer, pengiriman barang, dia harus pakai apapun lah gitu ya. Kalau di e-commerce tuh sekarang enggak. Dan industri sekarang sedang lari ke sana semua, termasuk logistik. Kalau teman-teman besok di apa namanya magang di misalnya ada kesempatan magang di 2 perusahaan, pilihlah magang satu di perusahaan logistik yang old sama satu perusahaan yang dia sudah bagus. Yang old misalnya gini teman-teman, saya bukan underestimate ya, tapi misalnya teman-teman di kantor pos gitu, di pos logistik, teman-teman bisa membedakan antara sistemnya pos dengan sistemnya JNT atau apalah misalnya si cepat gitu, akan beda teman-teman. Nah, kenapa? Karena di pos ini masih common industri teman-teman, dia belum masuk di sistemnya e-commerce. Kalau yang di JNT dan si cepat dan lain itu dia udah masuk. Artinya apa namanya lebih cepat lah gitu. Dan sistemnya lebih bagus. Oke, saya next dulu. Nah, ini pertanyaannya, udah siap dengan masa depan logistik gitu? Seperti apa sih sebenarnya gitu? Ini kalau kita bicara logistik ini teman-teman, apa namanya perdagangan internasional teman-teman. Ini mungkin saya tidak tahu nih sudah pernah disinggung atau belum perdagangan internasional tentang logistik. Kalau teman-teman ini lihat di sisi kiri itu ada seller, manufaktur, distributor, dan trader atau pemainnya di sana. Kalau kanan sendiri itu ada namanya buyer teman-teman, si pembelinya. Nah kalau kita bicara apa namanya logistik secara umum keseluruhan gitu ya, domestik maupun internasional,
kita gambarkan dulu yang di internasional. Kalau di domestik akan jauh lebih simple, jauh lebih sederhana. Itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai ke buyer. Jadi ada 11 nomor. Nah, ini aktivitas ini ya teman-teman ya, perdagangan internasional ya, skenario di logistik ya. Jadi saya contohkan dulu nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ini maksudnya apa, kok materinya sepertinya susah apa lain sebagainya bisa langsung ditanyakan. Di kiri kita ngomongin seller, di kanan sendiri kita ngomongin buyer. Itu ada nomor 1 sampai nomor 11. Itu menggambarkan proses rantai pasoknya teman-teman. Dari barang dikirim dari seller, baik dari manufaktur atau pabrik, baik dari distributor, baik dari trader atau yang bermain perdagangan tersebut. Kita harus melewati nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 sampai nomor 11. Sampai akhirnya nomor 11 itu sampai ke buyer. Bayarnya tuh bisa bayar manufaktur atau pabrik misalnya karena dia bahan mentah, atau end customer gitu. Misalnya barang yang sudah jadi gitu. Makanan misalnya makanan cepat saji gitu atau lain sebagainya. Jadi prosesnya 1 sampai 11. Nah, macam-macam ini. Kita coba bahas satu-satu yang secara umum aja. Jadi nomor 1, barang itu harus diangkut ke truk untuk menuju ke pelabuhan. Nomor 3 itu harus misalnya ngurus dokumen, security-nya gimana, safety-nya gimana, dokumen sudah lengkap atau belum, ya kan? Baru masuk ke nomor 4 itu masuk ke pelabuhan. Nomor 5 barang diangkat, masuk ke nomor 6 barangnya itu ditaruh dari truk, bisa ke kereta api, bisa ke kapal, bisa ke kendaraan lagi. Terus sampai barang diterima prosesnya dikirim sampai konsumen terakhir di end customer. Nah, itu kan prosesnya sangat panjang. Kita next dulu aja karena di dalam ini itu sangat banyak teman-teman. Itu kita harus bicara namanya apa dokumennya itu apa aja. Kita harus bicara kontraknya seperti apa dan lain sebagainya. Next dulu. Nah, ini kira-kira skenario kolaborasi di bidang logistik dan supply chain atau rantai pasok. Jadi semua itu harus berkontribusi. Jadi ketika kita ngomongin manajemen logistik, yang paling penting apa sekarang sebenarnya teman-teman? Ada di IT-nya teman-teman. Gitu, ini di IT-nya. IT-nya. Jadi ya kenapa JNT sekarang besar, kenapa sih cepat besar? Ya karena IT-nya dia bagus. Kan teman-teman sebel juga kalau misalnya ngirim barang-barang dari e-commerce kemudian tidak bisa di-tracking, IT-nya jelek kan teman-teman juga memilih untuk tidak memakai kan, gitu. Nah, kira-kira gitu. Next dulu. Nah, ini ada apa ya istilahnya ya, pelaku yang ada di logistik. Ada namanya disebut origin, ada namanya disebut first party, ada namanya disebut second party, ada namanya disebut fourth party, sampai ke final destination. Ini lebih ke flow dan kategorinya atau klasifikasinya gitu. Next dulu. Ini boleh. Ini coba saya jelaskan. Teman-teman gini, kalau kita bicara lingkupnya logistik, teman-teman harus kita ngomongin supply dan demand, teman-teman. Ini
demand dan supply-nya. Kita harus tahu dulu. Barang ini misalnya kita butuh barang ini dibutuhkan atau tidak, barang ini first mover atau enggak, atau barang ini lama dibutuhkan gitu. Nah, kita harus tahu dulu sumber supply-nya dulu, supply-nya. Nah, nanti ada namanya inbound dan outbound, itu lebih kepada konsepnya aja teman-teman. Sampai nanti barang ini bisa sampai ke end user. Jadi di dalamnya itu ada transportasi, ada inventory maintenance, ada order processing, ada warehousing, ada material handling, supply scheduling gitu dan lain sebagainya. Jadi sangat sangat luas. Nah, dari sini 13-14 slide yang saya coba sampaikan. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Mungkin kalau ada yang bingung bisa ditanyakan dulu. Ada teman-teman? Mungkin? Oke, kalau enggak ada, saya coba lanjut dulu ya. Langsung aja teman-teman, ketika ada pertanyaan gitu, apa yang menjadi gundah belana gitu, yang dijelaskan ini sebenarnya materi kok sangat asing gitu. Coba teman-teman tanyakan saja. Materi kok ruwet gitu ya? Iya, materi kok ruwet. Itu coba ditanyakan aja. Karena ini mungkin materi baru dari teman-teman dan tidak ada di handbook misalnya gitu, karena ini praktis, jadi mungkin teman-teman bisa langsung ditanyakan. Oke, nah ini foto ini. halo, ada yang mau bertanya? Bocor, Pak. Oh, bocor. Oke, ini teman-teman, kalau kita bicara evolusi logistik ya, teman-teman, dari tahun 60-an sampai 2000-an. Kalau kita ngomong 80-an ya teman-teman, itu ada material management dan physical distribution. Itu macam-macam ini teman-teman. Demand apa segala macam, inventory, packaging, sampai customer service. Nah, kalau kita ngomongin tahun 90-an tuh dia bicara sudah sangat simple tentang logistik saja. Nah, kalau kita bicara tahun 2000-an sampai sekarang, kita ngomongin bukan cuma logistik tapi supply chain atau rantai pasok gitu. Nah, lagi-lagi saya juga mau coba nge-refresh atau mau bertanya dulu pada teman-teman, sebenarnya yang sudah teman-teman pelajari di manajemen logistik itu sampai mana? Gitu. Itu mungkin pertanyaan saya, agar ketika saya menjelaskan tidak sangat overlap dan relate dengan apa yang teman-teman dapat di kelas. Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu, sebenarnya apa sih yang teman-teman dapat di kelas gitu? Oke, mungkin ada yang bisa membantu. Mbak Melani mungkin bisa menjelaskan sudah sampai di mana ya manajemen logistik yang dipelajari sampai tengah semester ini. Halo, mungkin ada yang mewakili? Mbak Jana? Ada yang mungkin? Iya, soalnya kan saya nggak mengampu ya, jadi saya kurang familiar Iya, ini. nanti ini materinya kayaknya sangat asing dan teman-teman ini materinya apa ini kan. Jadi mungkin sampai mana nih Iya manajemen nih, logistik coba saya tanya. Mbak Miftahul Jannah, ingat nggak materi terakhir sampai di penjelasan apa ya? Maaf, Miss, izin jawab, Miss. Oh, oke, Mbak Yosefa, monggo. Sampai ke transportasi, manajemen transportasi. Oh, manajemen transportasi. Iya. Oke, nanti kita juga bahas tentang IT-nya teman-teman, tentang di manajemen transportasi. Kenapa? Karena sekarang itu semua transportasi, saya contohkan ini, Miss dan teman-teman ya. Kalau teman-teman cermati, setiap malam atau setiap waktu itu, contohlah satu brand gitu ya, Dakota gitu teman-teman ya.
Kalau kita bicara manajemen transportasi, teman-teman tahu nggak di truknya Dakota itu ada namanya sistem GPS dan tracking. Nah, dan sistem device ini apa namanya identity. Jadi truknya Dakota yang besar-besar itu lalu lalang itu hanya bisa digunakan oleh supir yang atau driver yang sudah menjadi ini istilah kalau kalau di anunya batangannya atau dia itu nggak ganti-ganti truknya itu toh pakai truk itu. Nah kalau sewaktu-waktu dia sakit atau apa namanya dia izin gitu, truk itu tidak bisa dijalankan teman-teman. Nah bisa dijalankannya itu menggunakan device yang lain atau diskresi apa namanya IT dari cabang. Nah, itu semua truk itu dipantau lalu lalangnya seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi ada information center-nya di kantor pusat, teman-teman. Truk ini sampai mana, apa lain sebagainya. Nah, itu salah satu mempermudah untuk sistem tracking, teman-teman. Kalau kita bicara transportasi. Nah, gini teman-teman. Ini aktivitas logistik secara umum ya, teman-teman ya. Ada di raw material, ada di production dan finish good, ada di value added service, ada di order processing, ada distribusi. Saya tuh tadi juga mau ngomong, di setiap ini teman-teman bisa membuat usahanya teman-teman. Dan di sini semua itu ada perusahaan yang menaungi. Dan itu spesifik perusahaannya. Jadi ketika besok teman-teman lulus dan tertarik di logistik, ketika ini ada di raw material, finish good, value added service, processing, order processing sampai ke distribusi, ini tuh udah terkategori masing-masing teman-teman. Oke, saya contoh warehouse ya teman-teman ya. Coba ini kita bicara industri warehouse ya. Apa namanya? Sebentar, saya coba matikan dulu. Saya search ini teman-teman. Sebentar. Ya, sambil yang lainnya saya monitor masih pada tutupan kamera ya. Ini khawatirnya tuh malah pada tidur ya. Spill dulu ini. Spill. Ada yang tahu ini teman-teman? Crowdable. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah dibahas di kelas? Tadi kita bicara baru satu ini teman-teman. Satu kategori teman-teman. Kita ngomongin di production dan finish good di warehouse aja. Peluang untuk bisnis itu salah satunya ini teman-teman. Ada yang sudah pernah kenal? Jadi gini teman-teman, ini adalah satu platform, satu perusahaan yang dibiayai oleh investor Jerman. Ini CEO-nya orang Indonesia, tapi full dibiayai oleh investor Jerman. Nah, Credible ini itu bekerja sama dengan e-commerce dan bekerja sama dengan seller seluruh Indonesia terkait apa teman-teman? Terkait gudang, teman-teman. Pergudangan, khusus pergudangan. Kalau teman-teman tahu ngomongin gudang tok ya, gudang itu kan biasanya tempatnya harus gede, luas, di pinggir jalan, bisa masuk truk, sewanya mahal, kotor, apa segala macam di sana. Kalau di Credible, teman-teman, ini saya bukan promosi Credible ya, tapi lebih ke pengetahuan teman-teman. Ini itu dia gudang online, teman-teman. Kita bisa mengajukan, nih ada namanya layanannya mereka. Itu ada instant fulfillment sama dropshipper network sama enterprise solution. Nah, ini ada kategorinya macam-macam, ya kan? Teman-teman bisa cek sendiri di credible.com.
Oke, coba kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, ada ini teman-teman, ada dua layanan dari Credible. Satu e-commerce seller. Jadi gini, ada yang di sini itu punya usaha nggak teman-teman? Ini coba saya simulasikan. Ada nggak dari ber-80 mahasiswa ini lain-lain, ada yang punya usaha? Mbak yang tadi menjawab, ada nggak punya usaha? Mbak siapa tadi ya? Mbak... Belum, Pak. Belum ada ya? Belum. Oke. Mungkin saudara atau apa namanya, saudara atau teman yang lain kalau ada punya usaha, saya kasih tips. Kalau teman-teman tidak punya gudang, misalnya gini, teman-teman buka jualan online itu home base-nya di Jogja, gitu ya. Home base-nya di Jogja. Saya contohkan. Ketika teman-teman mau membuka cabang di Jakarta gitu, caranya gimana, Mbak? Menurut Mbak tadi gimana caranya? Kalau mau buka cabang di Jakarta, caranya gimana? Sama-sama di e-commerce gitu. Ada yang tahu? Jadi kita baru ngomongin soal pergudangan. Ada yang tahu? Kalau misalnya kita membuka usaha di Jakarta, dengan kita base-nya di Jogja, kita akan sangat repot ketika kita membuka kantor cabang di Jakarta. Padahal kita sumber dayanya ada di Jogja semua. Caranya gimana teman-teman? Teman-teman membuka gudang online yang ada di Jakarta. Gudang online itu bukan gudang fisik teman-teman ya. Secara bangunan fisik, tapi secara sistemnya itu online gitu. Nah, salah satunya menggunakan Credible. Jadi teman-teman masuk di Tokopedia, misalnya atau Shopee, kerjasama dengan Credible untuk masuk ke akses stoknya, akses inventorinya teman-teman di e-commerce tadi, teman-teman buka cabang di e-commerce juga di Jakarta. Jadi ketika kita ngirim barang, bukan ngirim barangnya dari Jogja, tapi ngirim barangnya langsung dari Jakarta, karena barang kita ada di Jakarta. Misalnya saya contohkan, teman-teman kulaannya barang itu di Tanah Abang, misalnya ya, di Tanah Abang, tapi teman-teman online-nya, toko online-nya itu ada di Jogja. Yang kebiasaan dari dulu itu ngirim barangnya harus dikirim dulu ke Jogja untuk di packing, baru dikirim lagi ke Jakarta kalau ada customer Jakarta. Sekarang udah nggak seperti itu, Mbak, mainnya. Kalau di lapangan. Itu tuh tinggal aja teman-teman kerjasama dengan Credible atau sejenisnya, buka gudang di Jakarta, ketika ada klien Jakarta dan Jabodetabek, ngirimnya dari Jakarta. Kenapa itu jadi potensi? Karena orang Jakarta sekarang kalau ngirim barang, biasanya apa? Pakai one day service atau instant service. Jadi 8 jam setelah setelah pesan itu barang sudah sampai, atau dalam satu hari yang sama gitu. Kalau teman-teman pengen ngejar pasarnya Jakarta. Gitu. Jadi bukan lagi ngirim dari Jogja. Nah, itu contohnya itu teman-teman. Kalau ini contoh yang e-commerce ya. Nah, ini contoh yang ketika kita punya rumah yang besar atau tanah yang besar atau ruangan yang besar sebagai gudang di Jogja, gitu ya, di Jogja, teman-teman itu bisa menjadi mitranya Credible. Jadi gudangnya itu kita sistemnya kerjasama, kayak semacam bukan franchise sih lebihnya, tapi lebih ke kerjasama kemitraan. Kemitraannya gimana? Sistemnya dari sana, apa segala macam dari sana, kita juga ngelola gitu. Gitu. Jadi ruangan yang kita punya itu termanfaatkan gitu. Tapi memang ada kategori tertentu atau klasifikasi tertentu terkait ini. Itu. Nah, kita lanjut dulu lagi. Oke. Ini kita tadi baru ngomongin peluangnya baru di mana? Warehouse. Di production dan finish good.
Ada sample preparation, inventory management, dan warehouse. Kita baru di satu, padahal di setiap ini ada jenis macam-macam lagi. Gitu teman-teman. Nah, di distribusi ini, teman-teman harus paham juga di setiap mobil yang ada berjalan lalu lalang truk dan sebagainya, itu sekarang sudah dilengkapi dengan apa? Tracking system, teman-teman. Baik tracking secara internal maupun eksternal. Kalau internal berarti apa? Trackingnya berupa pemantauan dan evaluasi dari perusahaan. Sebenarnya truknya itu sampai mana, barangnya sampai mana, dan lain sebagainya. Kalau di tracking sistem secara eksternal, itu berarti konsumen yang bisa melihat, nge-track barangnya sampai mana, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini kita ngomongin apa namanya, kalau kita ngomongin perdagangan internasional, itu ada cross border flow of good. Jadi apa namanya ya, keluar masuknya barang step by stepnya gitu. Next dulu, ini ICTS. Next dulu, ini next. Nah, ini teman-teman. Teman-teman sudah pernah di-share ini belum sama Bapak Ibu dosen? Terkait single window, nasional single window, atau kalau di mana namanya, kalau di sistem nasional namanya ini teman-teman. Coba saya search aja namanya ini. INSW. Terlihat teman-teman? Terlihat ya? Terlihat. Nah, ini teman-teman. Kalau kita ini kita sekarang pakainya INSW teman-teman. Kalau misalnya perdagangan domestik maupun internasional. Jadi sistem yang dibuat oleh kementerian untuk satu pintu tentang logistik yang ada di nasional. Namanya NLE, National Logistic Ecosystem. Jadi semua itu seperti ini, teman-teman. Sekarang. Jadi sudah tersistematis. Ini kalau teman-teman sebagai pelaku perusahaan yang besar, teman-teman wajib untuk paham apa namanya ininya, sistem ini, gitu. Macam-macam nih sistemnya teman-teman. Namanya INSW. Oke ya, saya next dulu. Nah, sistem ini sebenarnya untuk apa? Untuk mempermudah pelaku usaha gitu dan perusahaan untuk apa? Untuk melakukan transaksi dokumen gitu. Jadi tidak harus dokumen itu diurus secara offline gitu. Ini nggak usah. Nah, ini teman-teman, ini yang sekarang sedang berkembang teman-teman. Saya nggak tahu di kelas sudah dibahas atau belum tentang B2B, tentang B2C, tentang B2A, tentang C2C, tentang e-business, e-commerce, e-procurement, e-logistik. Sudah pernah dibahas tentang ini? Nah, ini sedang berkembang saat ini teman-teman. E-commerce jelas. Mereka bicara tentang marketing dan sales. Jadi ya contohnya TikTok lah tadi ya. TikTok kan apa namanya ya, satu hal yang menjadi apa ya, menjadi luar biasa sebenarnya, luar biasa, membuat geger karena sistemnya itu tidak ter apa namanya ya, tidak ter security dengan baik. Ada dalam arti ada permainan di dalamnya. Nah, dari sini materinya sudah cukup banyak ya. Saya sudah menjelaskan kira-kira hampir 50 menit, 45 menit. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, monggo bisa ditanyakan.
Nampaknya masih belum ada pertanyaan. Oke, belum ada. Belum. Saya lanjut dulu ya. Ini masih Oke. panjang banget ini. Oke, next dulu. Ini ada namanya tadi National Logistic Ecosystem. Tadi kalau di websitenya ada namanya INSW. Teman-teman mungkin harus mulai mengenal sistem ini. Karena apa? Karena adalah sistem yang mengintegrasikan satu dari berbagai governance ya, dari berbagai departemen, ngurusnya bisa dalam satu aplikasi atau satu website. Kita bisa ngurus nih namanya OSS, kita bisa ngurus tentang pelabuhan, tentang ekspor impor, tentang bea cukai, tentang logistik, tentang platform warehouse, tentang macam-macam lah gitu. Itu ada di National Logistics Ecosystem. Ini yang masuk dalam National Logistic Ecosystem macam-macam gitu. Ada yang sebenarnya itu dibagi ke beberapa aja sih teman-teman. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau nomor 4 kan factory-nya dan warehouse-nya. Jadi itu tidak akan lepas teman-teman. Pokoknya tidak akan lepas. Kalau kita bicara manajemen tadi, transportasi, manajemen pergudangan, manajemen sistem informasi logistik misalnya, kita bicara tentang apapun gitu, ini kita tidak akan lepas tentang tadi warehouse, factory, retailnya, kita bicara tentang inventory-nya, kita bicara tentang tracking lain-lain. Oke, nah ini teman-teman, sistem. Kita bicara tadi, ngomong sistem. Itu ada sekarang itu sudah sangat dikembangkan sistem yang ada di prakteknya teman-teman. Kalau kita ngomong bisnisnya, marketplace, kita ngomongin e-commerce. Kalau kita bicara back-end-nya, sistem yang ada di dalamnya, salah satunya adalah Electronic Data Interchange, EDI kalau biasa kita sebut. Kalau kita bicara secara fisik, yang sistemnya adalah barcoding dan scanning. Teman-teman harus paham, ketika barang itu dikirim, itu harus ada identitasnya teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa barang itu dievaluasi dan di-tracking. Evaluasi apa? Evaluasi datanya. Dan di-scan. Kalau prosesnya adalah scanning. Ada namanya RFID, Radio Frequency Identification. Itu lebih ke penggunaannya itu lebih ke alat-alat beratnya teman-teman nanti kalau RFID. Terus ada namanya data warehouse, itu platformnya. Terus ada juga namanya DSS, WMS. Nah, ini saya mau tanya nih teman-teman. Teman-teman sudah belajar tentang warehouse management system belum? Ada yang sudah belajar warehouse management system? Oke, Sudah coba belum, Mbak Yosefa? Kalau di chat sih tadi ada yang menginformasikan belajarnya sudah sampai sistem informasi manajemen logistik, tapi apa? Nah, ini salah satunya, Miss. Tentang ini kalau saya cek ya di WMS. WMS kan lebih ke konsep warehouse management system, teman-teman. Tadi mana? Ini, teman-teman, di warehouse management system yang ini lebih ke satu konsep di pergudangan terkait bagaimana kita menata barang atau mendata barang dengan baik. Platformnya banyak banget sekarang teman-teman yang menyediakan. Ada odo.com, macam-macam lah teman-teman ini. Gitu. Dan saya juga kemarin baru belajar satu spesifik, itu odo ini. Bagaimana cara pengaplikasiannya gitu, ada yang berbayar. Jadi
ini lebih kepada kalau teman-teman punya bisnis apa bisnis pergudangan gitu. Next dulu. Nah ini goals-nya IT sebenarnya pada ini teman-teman. Kalau kita bicara sistem informasi logistik, kebetulan saya kalau di UNS juga mengampu sistem informasi logistik. Kita akan bicara tentang konsep warehousing dan konsep sistem yang diaplikasikan pada logistik. Nah, salah satunya tadi ini semua itu diaplikasikan di logistik. Goals-nya apa sih dari sistem IT sebenarnya? Kalau kita bicara itu, yaitu adalah collect data, akses data, dan analisis data. Udah itu toh goals-nya. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita operation decision, tactical decision, dan strategic decision. Goals-nya itu sih, kalau saya, dulu saya bermain logistik, apa namanya ya, konvensional, itu ini teman-teman, truk ekspedisi buah teman-teman. Saya dulu bermain itu. Tapi akhirnya dengan berbagai apa namanya ya keluh kesah dalam bisnis tersebut, akhirnya saya apa namanya ya tutup bisnisnya dan bermain di bisnis lain tentang logistik gitu. Oke, e-business, e-commerce, transaction. Nah ini teman-teman, teman-teman sekarang menggunakan aplikasi apapun itu memperlancar logistik, dan semua adalah kalau saya juga salah satu praktisi juga di bidang digital marketing. Kalau kita bicara logistik itu kita juga harus bicara tentang bagaimana kita bisa merich atau mendatangkan konsumen dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang diinstal. Salah satunya kita harus tahu tentang konsep apa namanya konsep CTA, call to action-nya. Call to action lebih kepada kita mau closing atau kita mau deal-dealan dengan konsumen lewat apa. Ini teman-teman, penggunaan tadi, GPS, RFID, ID, penggunaannya seperti ini teman-teman kalau kita bicara sistem informasi logistik. Jadi semua sekarang menggunakannya teknologi untuk memantau dan mengevaluasi sistem. Nah ini pendekatannya RFID teman-teman. Jadi ini biasanya digunakan di alat-alat apa namanya perangkat kerasnya di logistik, baik di transportasinya, baik di alatnya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memonitor pergerakan dan informasi di dalamnya. Ini RFID, ini juga bisa dimasukkan di chip ya, di manusia. Ini penggunaan RFID teman-teman, jadi untuk mempermudah ya, mengidentifikasi barang juga, memonitoring, mengevaluasi. Ini penggunaan RFID di kehidupan apa namanya kehidupan ini sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Ini soal barcoding tadi. Barcoding kita bicara tentang tadi sistem semua barang harus di barcode untuk apa? Untuk mempermudah mengevaluasi data. Gitu. Gitu. Ini tentang QR code. Ini sistem trackingnya teman-teman. Jadi akan termonitor dengan baik semua truk, semua transportasi dicantumkan atau ditanam GPS atau tracking unit. Ini sistem ID. Nah ini warehouse management system lebih ke untuk meletakkan barang secara sempurna dengan satu sistem yang bagus, memanage secara keseluruhan.
Itu mungkin materi dari saya, Miss. Untuk pagi ini, monggo teman-teman bisa bertanya dulu, karena materinya sangat banyak, jadi teman-teman bisa bertanya. Wah, ini menarik ya. Masih di- Sangat komplit ini materinya ya. Sampai pada sistemnya. Saya bertanya-tanya, mungkin saya mempelajari manajemen logistik itu waktu saya kuliah di S1. S1 saya itu tahun berapa ya? Tahun 2001, 2002 apa ya? Belum bicara belum tentang belum soal sistem ya, sistem belum belum. belum ada ya, belum semara e-commerce juga kayaknya, juga belum ada e-commerce kayaknya waktu itu. Jadi masih sekedar bagaimana cara kita mengelola transportasi itu keluar masuk ya sesuai dengan permintaannya kayak gitu, terus ketersediaan raw materialnya gimana kayak gitu, cara menempatkan posisi gudang seperti apa, pilihan lokasinya di mana, baru sekedar itu. Tapi menariknya di sini yang menurut saya juga terbuka gitu ya, ke sistemnya ya, sistem teknologinya ini sangat complicated menurut saya. Tapi ini kan diciptakan untuk memudahkan kita semua ya. Nah, Ya. ini sambil menunggu nih teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau saya sih tadi kan disampaikan bukan diceritakan ya. Peluang untuk didistribusi itu gede Cukup ya besar, Mas ya. sangat besar, Gede. Mm-mm. sangat besar. Benar, nggak cuman harus apa ya, buka warung kuliner, restoran, nah gitu ya. Atau jualan baju kayak saya mau jualan baju nih. Tetapi di distribusinya. Nah, pertanyaan saya apa sih yang harus dilakukan pertama kali ya? Kalau kita itu benar-benar ingin bergerak di bidang distribusi atau logistiknya ini, Mas Dama. Apa yang harus Oke, kita persiapkan untuk membuat peluang bisnis ini menjadi kenyataan gitu ya, nggak hanya sekedar angan dan oke peluang terus gimana gitu loh. oke. Ini pertanyaan menarik, Miss. Saya tahun lalu juga, teman saya ada yang bermain di apa di distribusi secara nyata ya, Miss. Mm-mm. Teman saya itu menciptakan platform gratis di Facebook. eh, Kalau di Banyumas namanya Banyumas Perintah, Miss. Miss. Itu adalah satu sebenarnya mengaplika meng, meng- apa namanya ya me- me- mereplika gitu dari Gojek, teman-teman. Tapi by media sosial yang fokus pada Facebook. Nah, teman saya itu membuat satu grup tertentu, terus membuat satu komunitas di Facebook. Dia itu jualan jasa pengantaran barang yang sifatnya adalah lokal. Sifatnya itu adalah lokalnya itu bukan lokal kabupaten ya, tapi lokal kecamatan, teman-teman. Ternyata kalau teman-teman identifikasi, em, ada banyak zona-zona di Jogja itu yang tidak tercover oleh Gojek, teman-teman, dan tidak tercover oleh ojek pangkalan, dan tidak tercover oleh apapun itu platformnya. Nah, tapi masyarakat di sana itu misalnya Gunung Kidul. Nah, kita bicara potensi di Gunung Kidul. Kemungkinan banyak spot-spot blank yang ada di Gunung Kidul itu tidak tercover oleh aplikasi online. Tuh. Nah, kita sebagai mahasiswa yang kreatif itu bisa membuat aplikasi by Facebook dan WhatsApp. Platformnya menggunakan platform yang gratisan aja. Nanti kita gimana caranya membuat sistemnya. Nah, caranya adalah teman saya itu di Banyumas itu mengumpulkan teman-temannya itu yang pengangguran dan lain sebagainya untuk menambah penghasilan dengan itu membuat Banyumas Perintah. Jadi belanja apapun bisa, ngambil barang bisa, dan lain sebagainya. Mirip dengan Gojek, tapi platformnya adalah offline. Maksudnya offline itu base-nya adalah bukan base aplikasi, tapi base platform yang sudah tersedia. Itu mungkin salah satu teman-teman bisa arahnya ke sana. Karena apa? Karena itu cuannya gede itu, Miss. Cuannya besar. Misalnya sekali pengantaran 5.000 aja. Atau katakanlah kita ngirim barang kecil gitu ya, Miss. Kecil di satu kecamatan aja. Kita menguasai
misalnya kalau di Bantul ada misalnya Bambang Lipuro, Pundong, lain sebagainya, mereka tidak tercover Gojek, kita bisa membuat bisnis logistik pengantaran barang yang ada di sana by motor. Itu sangat bisa. Salah satunya. Coba teman-teman di ini aja, di riset kecil-kecilan, search saja di Google, di Facebook, ada kok grup-grup itu. Dan putaran uangnya cukup gede. Itu yang mungkin bisa dilakukan sekarang oleh teman-teman mahasiswa. Itu, Miss. Berarti nanti ke komunikasinya itu ya melalui sosmed itu ya? Sosmed, iya, by Mau sosmed. pesan, misalnya saya di daerah saya ini nggak ada GoSend ya, nggak ada Iya, Grab atau Maxim iya, misalnya. Saya mau beli kentang misalnya ya. iya, iya, iya. Saya tapi itu harus masuk ke grup itu ya? Bisa iya, bisa enggak. Maksudnya, tadi kan saya bicara soal CTA, call to action. Call to action-nya ketika teman-teman mau bisnisnya itu bisa pesannya order lewat WhatsApp, bisa pesannya order lewat grup gitu. Itu serius, Miss, itu uangnya gede banget, Miss. Itu uangnya gede banget. Di Banyumas itu sangat merajai. Bahkan Grab sama Gojek itu pun apa ya, kalau secara pendapat ya bukan kalah sih, Miss. Maksudnya berimbang lah pendapatan antar driver. Karena punya target sendiri yaitu wilayah yang tidak dicapai, tidak tidak ditangkap oleh Grab maupun Gojek gitu ya. Dan biasanya memang di daerah yang lebih terpencil tapi luas. Luas ya. Menarik ya. Possible dilakukan. Tapi itu berarti kita mendaftarkan ke grup itulah gitu. Bisa sebagai apa ya, pengantarnya atau bagaimana bisa ini? Dua-duanya, bisa pengantarnya, bisa apa namanya, yang punya barang atau yang mau jual di situ. Iya, gitu. Mungkin kalau kita di kota kan itu tutup mata kita ya, karena kan ada Gojek, Grab, InDrive dan lain sebagainya. Kita di daerah yang tidak tercover, wow, potensinya gede banget, guys. Apalagi misalnya kalau di Projo misalnya, Projo itu nggak ada Gojek misalnya, adanya Grab, otomatisnya saingannya cuma sama Grab. Padahal Grab kan wilayahnya tidak banyak covernya. Atau kita bicara misalnya di Kebumen, adanya Gojek, nggak ada Grab, ya sama aja kan, itu bisa jadi potensi. Gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa mencoba ini ya. Saya rasa dulu awal-awal saya masuk ke Jogja itu juga bingung ya, transportasi umumnya apa. Kalau saya di Semarang ada mikrolet ya. Kalau saya di Salatiga ada angkot ya, namanya Angkota gitu. Di sini waktu awal-awal saya bingung. Naiknya Trans ya. Cuman kan waktu itu Trans juga belum sampai ke tempat wilayah saya nih di Kaliurang ini belum ada gitu. Jadi Trans Jogja itu adanya di Kaliurang itu waktu masa-masa pandemi gitu. Masih ada percobaan sebulan 2 bulan gratis naik dari situ ya. Saya berpikir benar juga ya. Sulit ya di sini itu jadinya pakainya ojek kayak gitu. Tapi ojeknya itu tinggi juga gitu. Dan jauh maksudnya dari barang-barang yang kita perlukan sehari-hari. Jadi kalau sekalinya keluar pokoknya harus beli banyak. Soalnya kalau udah masuk rumah kan udah mager gitu ya. Nah, bener sih. Saya rasa ini juga mungkin kalau teman-teman ada yang merasa tertarik bisa dicoba ya ini ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ada yang mau bertanya teman-teman seputar manajemen logistik ini ya? Ini pada petang semua ini. Kemarin ini loh di kelas satunya itu ramai. Atau masih bingung dengan bisnis manajemen bisnis yang hubungan logistik nih. Kalau bingung justru ditanyakan teman-teman. Kalau Mas Dama sendiri gimana? Sudah ada start untuk pengen ke logistik juga ini? Saya ke ini sih, kalau saya fokusnya sekarang mau ke SCM-nya, rantai pasoknya, Miss. Karena gini, saya coba membuka ya, perdagangan di internasional itu teman-teman sekarang sangat terbuka. Misalnya saya contohkan kalau saya ingin bermain di bidang ini, Miss, barang-barang setengah jadi, barang-barang mentah untuk dibawa ke setengah jadi, gitu. Nah, saya akan lagi memulai untuk ke sana gitu. Karena dulu saya bermain logistik,
tantangannya cukup berat gitu, sangat berat dengan berbagai risiko. Kemudian kalau kita bermain di SCM, supply chain-nya itu kita tidak begitu beresiko. Paling kita harus tahu mentahnya. Saya contohkan, apa namanya? Saya ada punya kenalan pabrik, dia mengekspor apa namanya ya, sabut kelapa. Nah, saya sebagai trader untuk mencari mengkolek sabut kelapa dari apa barang-barang bekas ini, bekasnya kelapa muda, Miss. Jadi kan Oh rata-rata ya, kelapa muda itu kan dia tidak dipakai, betul. minum itu. Nah Hmm, itu dikolekkan, kemudian kita kirim ke pabrik untuk dia olah jadi apa serabut kelapa salah satunya, Oke. gitu. Ya, sebentar, mohon maaf, sebentar ada tamu. Saya tutup sebentar ya, Mas ya. Benar ya. Oke, oke. Mungkin teman-teman monggo bertanya tentang bisnis di logistik. Em, yang possible sekarang adalah teman-teman punya, misalnya orang tua punya lahan atau orang tua punya rumah yang kosong di satu tempat gitu, mungkin, tapi itu harus riset dulu ya. Pakai kredibel tadi, teman-teman daftar, ketika masuk kriteria itu bisa jadi bisnis yang menghasilkan cuan cukup banyak gitu. Salah satunya kredibel. Nah, menurut saya di semester 5 teman-teman harus punya gambaran besok misalnya mau magang di mana. Itu jadi salah satu kunci untuk teman-teman punya gambaran kita mau ke industri mana gitu. Itu sih, itu dari saya, apa namanya ya, luas lah, sangat luas industrinya gitu, Hmm. sangat luas gitu. Nah, I'm back. Oke, Mas, lagi ya. Tadi juga disampaikan memang meskipun itu mempunyai peluang yang tinggi ya untuk berbisnis di bidang logistik ini, tapi dari pengalaman Mas Dama sendiri mempunyai banyak tantangan lah, tinggi apa ya, banyak tantangannya lah. Makanya terus kemudian keterhaluan nih mau mencoba Hmm. di supply chain-nya ya. Nah, apa yang menjadi halangan nih kira-kira ini Mas, biar teman-teman juga punya pandangan gitu loh. Kalau memang pengen bergerak di bidang logistik. Karena dulu saya masih bermain di konvensional, Miss, di tahun 2013, 14 sampai 15. Artinya tidak sesistematik sekarang. Kalau misalnya saya mulainya runningnya di 2018 sampai sekarang itu jauh akan lebih mudah, Miss. Karena kita sudah mengenal sistemnya gitu. Oh iya. Pertanyaan kan kenapa saya tidak memulai lagi kan gitu. Hmm. Karena tadi ada apa ya, peluang yang lebih besar dan resikonya jauh lebih sedikit di bidang SCM gitu. Karena juga ilmunya sekarang banyak di SCM gitu. Hmm. Nah, di logistik ini sebenarnya kalau teman-teman apa menekuni gitu, teman-teman bisa tidak usah punya modal. Ini saya kasih tipsnya, salah satunya usaha yang sedang sedang bagus-bagusnya itu adalah truk balen, Miss. Hmm. Truk balen gini teman-teman. Teman-teman tahu istilah balen ya? Adalah kembali gitu. Truk balen kan truknya kembali. Nah, Hmm. misalnya truk Jogja itu ngirim salak ke Bali gitu ya. Teman-teman buatlah satu grup tertentu atau platform tertentu, ketika ada truk-truk yang dia jalurnya ke Bali atau kan dia pasti melewati Banyuwangi, Surabaya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nggak usah banyak apa namanya modal. Modalnya adalah teman-teman jaringan di truk-truk yang jalurnya ke sana. Hmm. Cara dapat duitnya gimana, teman-teman? Cara dapat duitnya adalah teman-teman sebagai istilahnya mediator. Istilahnya apa ya? Eh broker gitu Hmm. istilahnya. Untuk mencari barang. Dengan caranya gimana? Ya teman-teman membuat satu jaringan tertentu di misalnya Bali atau just tip dari Bali atau just tip dari Surabaya, just tip dari apa namanya Banyuwangi yang memang gede-gede gitu barangnya. Misalnya gitu. Kita kan modalnya hanya modal kepercayaan ke supir karena kan mereka membayarnya ke kita. Nanti kita tinggal transfer ke supir untuk
Kenapa truk balen? Karena truk balen kan rata-rata kosong, teman-teman. Kosong. Iya, Nah, kosong. baliknya itu kan sebagai biaya tambahan, biaya penghasilan tambahan. Karena operasional itu sudah ditanggung di satu jalurnya itu tadi berangkat. Nah, cuannya dari situ, teman-teman. Teman-teman bisa sekali truk itu misalnya taruhlah borongannya 2,5 juta misalnya. Teman-teman bisa dapat 10-20% loh satu muatan gitu. Itu baru satu truk satu muatan. Nah, contohnya gitu. Nah, sekarang sudah muncul berbagai aplikasi itu, Miss. Gitu. Karena lihat peluangnya itu cukup besar. Aplikasi Just Tip. Namanya truk balen, Oh, Miss. namanya truk balen. Ada itu namanya truk balen. Menarik ya, iya Itu. benar. Daripada balik kosong kan ya, mendingan diisi apa gitu ya. Toh juga Iya, sudah punya penghasilan dari one way ya, satu jalan ke tujuan gitu ya. Oke, iya. Ini menarik. ada nih kalau misalnya teman-teman searching di Google namanya sewa truk balen. Hmm, Itu bisa dicek sendiri. Itu luar biasa. Nah, modalnya, logis iya. hmm, Modalnya enggak ada, Miss. modalnya modal relasi. Iya, modal relasi. Teman-teman tinggal aja apa? Main ke pasar buah, main ke pasar sayur, kenalan sama sopir, kita ngolek data, udah, tinggal Hmm, kita nyari konsumen. hmm, Nggak usah banyak-banyak ini, Miss. Nggak usah banyak-banyak apa driver, nggak perlu. hmm, hmm, 10 driver aja cukup. hmm, Tinggal kita ngatur jadwalnya. Kamu rata-rata berangkat ke Bali, Surabaya itu hari apa aja. Kita catat jamnya apa aja gitu. hmm, Kamu cover wilayahnya mana aja gitu. Salah hmm, satunya itu. hmm. Menarik ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak nih? Adem ayem aja ini. Pada tutupan, mungkin kita ditinggal tidur ini sebenarnya nih sama mereka nih. Itu Mbak Melani biasanya tanya nih, belum ada ide mau tanya apa? belum. Ini backgroundnya udah lain loh. Tadi di mana? Lagi di jalan ya? Iya, tadi di kereta, Miss. Di kereta. Mungkin boleh izin tanya ke Pak Dama. Monggo. Boleh. Terkait tadi, Pak, tadi kan ada e-business, e-commerce, kemudian B2B, C2B. Itu bisnis to bisnis itu jika dikaitkan dengan manajemen logistik itu bagaimana ya, Pak? Itu sangat B2B relate, ya? Mbak. Itu sangat relate sekali karena contoh lah gitu. Kalau misalnya kita ngomong B2B logistik, ya itu kan memang mereka mereka apa namanya ya, instruksinya di B2B, bukan B2C. Kenapa nggak B2C? Karena jauh lebih susah. Kalau misalnya saya dulu punya truk gitu ya, saya B2B, pasti B2B. B2B-nya ke siapa? Ke pengepul pengepul buah gitu, bukan ke petaninya. Kenapa nggak ke petani? Karena petani kan konsumennya langsung. Kalau pengepul dia kan pasti punya barang, selalu punya barang. Kalau petani itu nggak selalu punya barang. Gitu. Nah, relate-nya apa dengan logistik, bisnis logistik gitu ya. Kalau B2B, jauh lebih sustain gitu. Kalau kita B2B. Walaupun walaupun gini, kalau kalau saya juga bermain di B2B, itu kita harus punya modal sih sebenarnya kalau B2B. Modalnya apa? Pertama modal jaringan, kedua modal material. Kenapa saya bilang modal material? Karena biasanya kalau B2B bayarnya di belakang, teman-teman. Iya, gitu. Kalau kita ngirim barang, teman-teman ya, kalau kita ngirim barang, si yang punya kendaraan itu nggak dibayar langsung, teman-teman. Tapi bayarnya di belakang kalau barangnya sudah sampai. Ada yang seperti itu. Berarti kan kita harus punya uang operasional apa segala macam. Kecuali B2C kan kita harus ya mau mau nggak mau harus bayar cash kan gitu. Tapi lagi-lagi seberapa banyak sih B2C kan gitu. Kan lebih sustainnya B2B. Yang sepengalaman saya gitu. Walaupun sebenarnya B2B tidak semuanya seperti itu, tidak. Tapi sebagian seperti itu. Jadi jalan dulu baru bayar. Gitu. Ya, Tapi baik, ya Pak. itu Terima karena kasih. jalan dulu baru bayar, ini berarti tingkat kepercayaannya harus tinggi nih. Harus tinggi. Harus Makanya kalau di harus. B2B kan harus saling percaya dulu gitu. Hmm. Nah ini misalnya kalau
Itu nggak ada dasarnya ya, wassalam Mhm. nanti ya. Kalau dulu saya B2B, Miss. Kalau saya dulu B2B. Hmm. Heeh. Malah yang bermasalah dulu itu bukan bisnisnya, bukan bukan partner saya, pengepulnya bukan, Hmm. tapi pengelola ini saya, pengelola mobil saya yang bermasalah, Hmm. gitu. Ya melarikan uang dan lain sebagainya karena B2B kan nanti pembayaran kan akan tempo. Nah, ketika Hmm. tempo kan berarti pembayaran di belakang kita terkadang tidak monitoring secara detail, gitu. Hmm. Hmm. Setelah Benar-benar. itu ada uang yang diambil apa segala macam. Nah, itu memang ya suka duka ya kalau di logistik ketika kita bicara B2B gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Apalagi salah lagi kalau kita bicara B2B di barang-barang yang cepat busuk. Salah satunya apa? Cabai. Nah. Oh, iya. Cabai, Miss. Oh. Cabai itu kalau dari tempat saya di eh, Banjarnegara itu ngirim ke Lampung itu hitungan jam. Jadi tidak boleh lebih dari 24 jam, Miss. Kirim ke Lampung. Hmm. Targetnya adalah kalau tidak salah targetnya 18 jam. Wish. Ketika lebih dari 18 jam ada resiko busuk Hmm. dan resiko petani pengepul tidak mau bayar barang kita. Hmm. Iya ya, Itu. kualitasnya turun kan ya. Soalnya busuk ya. Kenapa gitu? Kenapa mereka masih pakai truk konvensional? Kecuali kalau kita pakai truk puller gitu. Hmm. Itu kan jauh lebih aman ya. Kita nggak usah kejar-kejaran waktu, tapi memang biayanya akan lebih lebih tinggi gitu. Hmm. Tapi kepastiannya akan jauh lebih lebih bagus gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Mbak Anissa? Ini pada tutupan semua ini. Khawatir kalau kita ditinggal tidur nih. Izin tanya, Miss Boleh, dan Pak boleh. Dam. Ya. Ini pada hal pengiriman barang misalnya kan, seringkali kalau misal beli online itu kan ada nomor resi. Nah, semisal di resi itu tuh klasifikasinya itu berdasarkan apa, ataukah ada kemungkinan resi barang satu dan barang yang lainnya itu berkemungkinan untuk sama, misalnya eh, tapi beda daerah gitu. Jadi apakah ada kemungkinan seperti itu? Terus klasifikasi dari barang-barang yang dibeli, terus nanti dijadikan barcode itu bagaimana gitu, Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ini saya juga sering menjelaskan tentang kita sebagai konsumen itu harus cerdas sebenarnya. Cerdas dalam arti tidak semua layanan itu selalu prima 100%. Pasti akan ada human error. Nah, kebanyakan yang ada di Indonesia adalah human error, teman-teman. Bukan Hmm. sistemnya yang error. Sistem bisa error ketika overload. Hmm. Contohnya promo 99, 10, 10 dan lain sebagainya. Hmm. Itu kan pasti overload. Hmm. Nah, kebanyakan misalnya kasusnya saya sudah pernah observasi di JNT sama si Cepat. Hmm. Itu overloadnya pada manusianya, Miss. Dan TikTok Shop. TikTok Shop dan Shopee Express. Kenapa barangnya tertunda, kenapa barangnya tiba-tiba lari kemana dan lain sebagainya, itu bukan sistemnya yang error, karena sistem membuat barcode adalah satu sistem gitu. Jadi Hmm. sistem pusat yang membuat. Jadi dia munculkan resi tadi ada bentuk barcode garis-garis atau QR code itu adalah satu sistem. Nah, ketika tadi kan kita bicara prosesnya ya teman-teman ya. Nah, itu kan prosesnya panjang gitu. Kalau contoh lah gini, kiriman barang JNT dari Jakarta ke Jogja itu nggak langsung loh teman-teman. Dia akan disortir dulu di namanya itu Greater Hub yang Hmm. ada di Jakarta. Hmm. Itu gudang besar di sana. Nah, kesalahan muncul itu bisa di titik-titik tersebut. Ketika masuk ke gudang, dari seller masuk ke kurir, kurir masuk ke gudang kecil masuk gudang besar. Nah, gudang besar itu bisa nyortirnya salah satu. Atau ketika gudang besar itu sudah nyortirnya benar, dikirim ke Jogja, itu kan ada hub-nya lagi, teman-teman. Ketika Hmm. kita ngirim ke Jogja, hub-nya itu ada taruhlah di 2 sampai 3 poin, misalnya Hmm. di Cirebon, di Tegal, sama Semarang. Kenapa saya bilang gitu? Karena di Cirebon kan
dia akan membagi untuk barang-barang di Pantura gitu. Kenapa di Tegal? Karena dia akan membagi barang-barang di jalur tengah. Kenapa di Semarang? Karena dia juga salah satu hub yang besar juga di Semarang, di Jawa Tengah. Baru dia kirim ke Jogja. Nah, di titik-titik itu kan manusianya banyak gitu loh. Dan human error pasti itu ada. Itu. Dan kita terus sebenarnya harus bijak juga itu mengomentari itu dengan pikiran yang tenang, karena dari total misalnya pengiriman barang setiap hari kan misal 1 juta gitu, errornya tuh berapa gitu loh teman-teman. Kalau misalnya errornya sampai 1 juta, misalnya sampai 100.000 packing, 100.000 kiriman, itu sangat bermasalah karena 10%. Tapi kalau errornya cuma 0,05 misalnya, atau 0,00 berapa, kok kebetulan kita yang error gitu ya, sudah dimaklumi saja kan gitu. Menurut saya seperti itu sih. Gitu. Karena prosesnya sangat panjang. Oh, aku jadi ingat sesuatu ini Mas, masalah tentang apa namanya JNT dan teman-temannya ini. Saya tuh barusan ngecek, oh iya ya aku pernah ngirim, posisinya itu belinya di Bandung ya, di Bandung tapi masuk ke milesnya tuh ke Semarang. Tapi terus nanti dia balik lagi ke Bandung lagi baru ke Jogja gitu loh. Aku jadi bingung, loh kok kayak gini ya? Kenapa nggak dari Semarang ke sini? Kan lebih cepat gitu ya. Terus Iya. kasus yang terakhir ini JNT nih, yang lainnya sih sukses sukses sampai ke tempat saya. Terus ada yang menghubungi saya nomor resi ini apakah sudah sampai? Oh, belum sampai saya lihat. Dan dia itu lama banget di hub-nya Sleman. Hub Sleman itu dari sejak tanggal 10 sampai sekarang itu tuh belum ada kabar. Tak tanyain gimana ini Kak, kok belum sampai juga ini? Iya masih diinvestigasi. Ya ampun sampai kapan gitu lah. Soalnya kan kita sudah tidak bisa apa ya? Kan kalau kita kehilangan barang kan harusnya dia yang mengganti kan, bukan ke penjualnya. Yang penjualnya juga sudah protes ke JNT tempat asalnya dia ngirim gitu loh. Nah, Oh, itu bahasan menarik lagi, Miss. Itu bahasan yang beda lagi sebenarnya. Ketika barang kita tidak sampai di tempat customer. kita, customer, pertanyaannya satu, si seller itu dia ngasuransikan nggak ke pengirim, yang mengirim kargonya. Ketika itu tidak diasuransikan, kargo itu tidak selalu berkewajiban menanggung semua barang nilai barang. Iya, gitu. Dan ketika barang lenyap dan lain sebagainya itu tidak selalu diwajibkan mengganti 100%. Mungkin cuma 20, 30% gitu. Kemana kita meminta pertanggungjawaban dong kalau gini barangnya hilang. Nah, itu problemnya di Indonesia, Miss. Karena regulasinya memang belum jelas ya. belum istilahnya belum saklek lah gitu. Masih bisa digoyang-goyang gitu. Bener, waktu saya di Jerman itu ya, itu tuh bener-bener apa ya, kepentingan customer itu sangat diperhatikan gitu. Bahkan misalnya saya beli baju pun, saya yang memilih itu L, ya. Kemudian datang, barangnya itu L, nggak cukup. Saya tuh bisa ngembaliin loh, terus digantikan dengan ukuran yang sesuai dengan saya loh. Dan itu free lagi, free ongkir lah istilahnya. Tapi nggak dengan di sini ya. Di sini kan juga kalau ada komplain mah dilempar-lempar aja. Sedih ya Mbak ya. Maka kalau itu kan banyak sekali, apalagi kalau musim dingin, kalau di sana banyak sekali yang menggunakan jasa kurir ya. Logistiknya itu benar-benar terpercaya, dan produsennya atau tokonya itu juga tidak nggak main-main kayak gitu loh untuk melayani customer. Karena kalau sekalinya ada review jelek kayak gitu dia mati. Tetapi kalau di tempat kita review jelek dia lebih galak dibanding sama kita. Dijawab tapi lebih galak gitu ya. Itu bedanya seperti itu ya. Lagi nih mau nanya nih Mas Damaya, ke depannya bisnis logistik yang seperti apa sih yang mungkin ya bisa bisa kita coba lah ya dalam skala yang mungkin masih newbie untuk melakukan bisnis di logistik ini. Wah, ini pertanyaan
eh, susah Soalnya jawab ini. soalnya saya kan blank ya, tetapi ini menarik gitu loh. Karena bisnis yang bergerak di bidang logistik. Kayaknya kok belum banyak yang ngerti juga gitu loh. Ya kan? Hmm. Biasanya semua Paling mudah seperti sebenarnya ah, paling mudah iya, sebenarnya iya paling mudah sebenarnya kita membuat jaringan sih Miss tadi, kuncinya di jaringan paling mudah itu. Tapi kalau kita mau membuat satu perusahaan, ya kita fokus pada logistik di bidang apa dulu gitu. Contoh lah, kalau saya di dunia pariwisata ya Miss, kita fokus pada logistik di pariwisata. Apa sih logistik pariwisata? Banyak sekali Miss. Misalnya adalah kebutuhan-kebutuhan Horeca yang ada di kota Jogja misalnya. Berapa banyak Horeca yang ada di Jogja? Horeca kan hotel, resto, cafe. Berapa banyak kebutuhan distribusi barang, apalagi kita ngomongin Bali. Itu kita baru ngomongin 2 tempat, Miss. Saya mencontohkan itu aja. Jadi ceruknya itu dipersempit, Miss. Kita mau bermain di bidang apa dulu tentang logistik. Kalau saya jelas di pariwisata. Ya berarti kita ngomongin apa jalurnya pariwisata. Kalau misalnya yang lebih bagus ya di bidang perdagangan gitu. Perdagangan seperti apa ya? Perdagangan misalnya kita gini, kita bisa jadi single fighter dan kita bisa jadi mitranya JNT dan kawan-kawan teman-teman. Jadi kan JNT kan dia itu sistemnya dia ngerjasamakan agen, dia ngerjasamakan gudang, dia ngerjasamakan kurir, dan dia kurir itu juga bekerja sama dengan vendor lagi, Miss. Vendor lokal. Gitu. Nah, kita bisa jadi vendor lokalnya, Miss. Yang terima barang bukan cuma dari JNT, tapi dari mana? Dari Cobra Express, Dakota, apa segala macam yang memang dia nggak nge-cover area tersebut gitu. Itu bisa kita lakukan secara mandiri salah satunya. Tapi kalau kita mau bikin perusahaan secara besar ya kita harus tahu dulu ceruknya atau bidangnya di mana. Gitu. Oh iya, aku jadi ingat sesuatu ya. Kan Ini jadi ingat terus nih. kan kita itu familiar banget yang namanya JNE, JNT, apalagi kalau di dunia maka e-commerce-nya keranjang kuning dan lain sebagainya kan banyak kan makanya itu kan ya. Tapi tadi di-mention about Dakota, and then ada Wahana mungkin juga ya, Cobra Express itu. Tapi mereka tuh kan jarang ya masuk ke e-commerce yang keranjang kuning dan lain sebagainya itu. Kira-kira kenapa ya Mas Yo? Karena mereka memang fokusnya bukan di e-commerce, Miss. Gitu. Mereka fokusnya di B2B-nya gitu. Dan consumer end. Jadi mereka memang fokusnya di barang-barang besar. Mereka kan kargo ya, Miss. Kecuali memang misalnya kita beli TV misalnya. Atau beli kemarin yang lagi viral beli Wuling itu gunakan Tokopedia. Tanyanya ngirimnya pakai apa kan gitu. Iya Wuling loh. Masa ya ngirimnya pakai JNT kan nggak mungkin. Iya. Nah itu pakai vendor-vendor kayak misalnya itu tadi Dakota yang dia punya dia punya towing gitu dan itu. Nah ya, berarti karena memang dia segmennya tidak pada barang yang di e-commerce ya mungkin kecil lah ya. Atau mungkin memang barang-barang besar. Iya, barang-barangnya memang besar. Nah, ingat lagi kan, tadi katanya mau nyinggung-nyinggung masalah pariwisata dengan logistik, tapi tadi baru kekupas sedikit nih. Nah, mungkin teman-teman tuh masih nggak ada bayangan logistik yang ada di pariwisata tuh seperti apa gitu, ya kan? Tadi kan Horeca, oke. Terus kenapa? Bagaimana gitu? Mungkin teman-teman di sini masih awam gitu ya, untuk tahu sistem di logistiknya itu yang seperti apa kalau pariwisata. Wah ini pertanyaan tricky nih. Oke, saya coba. Nah, aku soalnya mengajar pemasaran pariwisata, kan aku bisa bawa ini nanti ke kelas satunya. Saya coba jelaskan sedikit ya tentang logistik yang nyerempet dengan pariwisata gitu. Salah satunya adalah transportasi di pariwisata. Kita bisa sebagai pebisnis logistik pariwisata dengan memanfaatkan armada pariwisata.
Salah satunya adalah ketika saya punya jasa pariwisata gitu ya, Miss, saya bisa double menggunakan apa namanya ya, resources saya gitu, sumber daya saya terkait armada. Misalnya gini, saya ada trip ke Bali misalnya gitu. Saya akan membuka layanan pengiriman barang. Ini salah satu aja ya, Miss. Ini salah satu. Pengiriman barang ke Bali dengan harga yang sangat murah gitu. Dengan memanfaatkan armada saya yang sangat banyak, misalnya ke Bali gitu. Itu satu gitu. Itu baru satu poin. Nah, poin lain adalah kita bermain logistik di pariwisata tuh bukan berarti kita mengirim-ngirim barang di pariwisata, enggak, tapi bermain di supply chain-nya, Miss, supply chain-nya di pariwisata gitu. Ya tadi salah satunya adalah kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di pariwisata, salah satunya di Horeca, hotel, resto, cafe. Kita identifikasi dulu di hotel itu dia butuh apa aja sebenarnya, item-item apa aja. Misalnya, pernah terlintas nggak sih teman-teman? Ini, pernah terlintas nggak? Sebenarnya selimut, handuk, apa segala macam yang di hotel itu diapakan sih sebenarnya setelah kita pakai nginep? Laundry. Pertanyaannya adalah, mereka laundry sendiri apa enggak sih teman-teman? Dengan begitu banyak? Enggak, pihak ketiga lah ya. Oke, salah satu ya, Miss. Ini baru satu barang, Miss. Hmm. Apakah laundry itu punya armada sendiri? Apakah laundry itu punya take away sendiri gitu? Enggak Kalau semua. enggak punya kan kita bisa masuk di lini itu. Khusus untuk pengantaran, penjemputan Laundry. item-item laundry. Baru laundry loh, Miss. Satu itu. Dan itu kita bisa kerjasama di semua hotel di Jogja. Wah, itu ada ribuan hotel itu. Bisa nggak tidur kita kalau ngurusi laundry, pengiriman laundry. Gitu. Itu satunya, Miss. Kedua, misalnya tentang apa ya? Ini bahan baku makanan, Miss. Gitu. Itu juga bisa jadi apa namanya? Uang Bisa ya, jadi uang untuk juga di pengantarannya ya, Miss, logistik, distribusinya. Lagi, Miss, itu kan handuk, kita ngomongin handuk ya, Miss. Saya kemarin baru ketemu sama produsen amenities terbesar di Jogja. Gitu. Ternyata dia ngirim barang itu semua ke seluruh Horeca yang ada di Indonesia. Indonesia. Iya. Dan dia punya lot-lotan barang yang cukup banyak ke Jawa Tengah, bagian tengah. Ternyata setelah diidentifikasi, dia itu sangat jarang menemukan pengantaran barang di jalur bagian tengah. Gitu. Artinya apa? Ada peluang di sana gitu. Gitu. Apalagi kita misalnya kerjasama dengan beliau gitu, yang mengantar barang ke Horeca secara Jawa Tengah DIY gitu. Setiap hari ada kiriman, Miss. Benar ya. Contohnya itu, Miss. Nanti kalau saya contohkan terlalu banyak, nanti di sisi lain lagi. Idenya Kak Tatori loh ini. Menarik ya, ternyata memang pinter-pinternya kita melihat peluang dan ceruknya itu tadi ya, karena nggak semua orang bisa melihat sedetil itu gitu loh, atau nggak kepikiran gitu ya. Dan benar sekali apa yang disampaikan Mas Dama tadi, ada yang namanya perlu menjalin relasi ya, karena kalau nggak ada gitu nanti nggak ketemu peluangnya gitu ya. Nah, ini nih kalau Mas Dama sendiri nih punya kiat khusus nggak ya untuk bisa, ini agak nyambung dengan logistik nih, tapi karena basic dari Mas Dama yang pengajar tapi juga punya bisnis, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang di sini ya untuk bisa memulai bisnis kayak gitu ya Mas Dama. Meskipun tadi cerita nggak mulus juga, ada yang gagal, ada yang bangkrut ya, ada yang ditipu. Waduh Mas, aku ya pernah ditipu. Tapi nggak kapok nih nampaknya nih Mas Dama. Makanya nama PT-nya tuh bagus ya, PT Inovasi Bersama Berlian ya. Ya itu benar-benar inovasi bersama berlian, harapannya kan pasti keuntungannya ya diamond ya Mas yo. Ada nggak nih Mas yang bisa disampaikan ke mahasiswa ini untuk bisa mereka berani untuk mengambil langkah gitu ya, untuk berbisnis lah gitu. Apalagi di bidang logistik tadi udah dijabarkan ya, peluangnya ada gitu loh.
So what we have to do for the first time if we want to start a business? Kalau menurut saya, Miss, satu sebenarnya paling dasar itu kalau kita mikir tentang bisnis jangan yang terlalu ribet, Miss. Hmm. Pertama itu ketika ada peluang itu, tapi gini, jangan ngambil pasar yang ini. Kita ngelihat bisnis kan kita ngelihat pasar dulu, Miss, bukan ngelihat produknya. Pasarnya itu jangan yang red ocean, gitu. Itu satu. Pokoknya tolong hindari, menurut saya, tolong hindari bagian di F&B. Sudah terlalu red ocean menurut saya. Kalau teman-teman nggak punya modal, mending mainnya jasa. Jasa tuh banyak banget teman-teman. Itu. Nah, jasanya tinggal teman-teman nyari pasarnya yang mana gitu. Kalau teman-teman punya modal, bisa main produk. Kalau nggak punya modal, ya mainnya jasa. Saya dulu bangun usaha tuh modal uangnya tuh nol loh, teman-teman. Tapi memang bangun relasinya pakai uang ya. Maksudnya main ke sana, main ke sini, dan lain sebagainya. Tapi untuk memulai bisnis itu dari nol, cash-nya nol. Gitu. Karena dulu saya memain bisnis kan awalnya adalah kadang-kadang seringkali teman-teman itu malu kalau kita minta DP duluan. Dianggap kita tuh berbisnis modal nggak tahu ya. Kan gitu. Nggak usah malu ketika kita mau misalnya pre-order atau kerjasama itu kita minta DP duluan. Tergantung besaran DP kita berapa. Itu menurut saya. Karena banyak pebisnis awal itu gengsi, Miss. Saya dulu juga pernah bisnis gengsi-gengsian udah pernah kok, Miss. Bisnis kopi saya dulu udah pernah, Miss. Bisnis kopi saya udah pernah. Kopi Ternyata apanya nih? Produknya. Jadi saya bikin semacam coffee shop kecil-kecilan gitu. Ternyata bisnis ini adalah bisnis gengsi-gengsian tok gitu. Ternyata ketika sudah dihitung realnya modal sama operasional nggak cocok, Miss. Iya. Nggak cocok. Benar, Gitu. nggak cocok. Nah, ambil pasar itu. Pertama, yaitu berarti pertama kita ngeliat pasar dulu. Pasarnya gimana gitu ya. Kalau udah ngeliat pasar, kita jangan idealis sama produknya. Pasarnya kedua, kita punya modal atau enggak. Kalau kita punya modal, berarti kita bisa bermain yang di produk. Kalau kita nggak punya modal, kita mainnya jasa dulu. Nggak masalah. Jasa dulu nggak masalah. Nanti kalau kita udah ngumpulin uang, baru ke produk. Gitu. Itu yang kedua. Ketiga adalah kita banyak bermainlah sana sini gitu. Kalau bisa, saya dulu aktivis juga, Miss. Maksudnya aktivis di luar kampus. Saya bangun jaringannya itu di luar kampus, Miss. Dan dulu memang tidak bermanfaat lah tanda kutip ya. Tapi sekarang sangat bermanfaat, Miss. Gitu. Itu. Terus juga gini teman-teman, jangan malu untuk mempromosikan bisnis kita di lingkungan keluarga. Karena dan jangan anggap bisnis kita itu belas kasihan gitu loh sama keluarga gitu. Karena seringkali gitu. Menurut saya itu ngelatih mental sih gitu. Nanti mental enggak apa-apa kalau kita pertama diremehkan, yang penting kita bisa menunjukkan produk kita itu bagus atau jasa kita bagus. Itu yang terakhir adalah konsistensi. Konsisten. Nanti konsisten itu akan membentuk kedisiplinan, Miss. Gitu. Gitu, kedisiplinan soal uang apa lain sebagainya gitu. Nanti kalau saya jabarkan panjang banget, tapi Betul banget ya. Okay. Intinya terakhir nih. Ya, tadi masih tipsnya yang tadi ya. Sekarang yang terakhir adalah karakter apa yang harus kita milikin. Kalau dari saya sih ulet sih, Miss. Ulet ya. Saya bukan orang yang disiplin, saya bukan orang yang cukup konsisten, tapi saya pinter di uletnya, Miss. Kalau saya. Jadi mahasiswa tuh biasanya nggak punya modal sama sekali, jaringannya sedikit, tapi keuletan itu yang harus kita bangun. Okay. Itu dari saya sih. Maksudnya keuletan itu ya, tanda kutip ketika kenalan sama orang yang nggak malu, berani ngomong gitu, ulet lah gitu. Gitu. Nanti ini sih. Walaupun teman-teman bukan backgroundnya disiplin ya, biasanya kan orang-orang ngomonginnya kita harus disiplin, kita harus konsisten gitu. Saya tuh bukan orang yang sangat disiplin, saya bukan orang yang sangat konsisten. Tapi saya orang yang ulet mencari peluang. Gitu.
That's good. Itu ya, mumpung ini teman-teman di semester 5 ini kayaknya mungkin nggak mau buka kamera, frustasi sama saya ini ada event organizer soalnya. Lah Ya, itu kalau event kan ulet, Miss. ya Orang harusnya event ya. kan nggak perlu disiplin, Miss, kayak sama ini. Yang penting kan ulet. Ya. Ulet nyari kreativitas. Betul, betul ya. Mungkin ini yang bisa menjadi apa ya? Starting experience mereka untuk bisa belajar bisnis sih menurut saya ya. Ya salah satunya yang bisa kami berikan di IO-nya itu bagaimana kalian tuh bisa apa ya, dibenturkan dalam suatu keadaan yang benar-benar tadi Mas Dama menyampaikan aku lo modalin nol ya. Mereka juga Nah, nol. Jadi bagaimana kalian bisa ulet untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan dana lah istilahnya kalau di sini sponsor kayak gitu ya Mas ya atau menjual tiketnya atau mencari pesertanya seperti itu dan kekuatan dari apa tadi relasi ya bagaimana iya. cara kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan bahkan menjalin ini ya jaringannya Mas Dama itu di luar kampus malahan pada waktu Iya, itu. di luar kampus, Miss. Saya full di luar kampus, Miss. Makanya saya tidak begitu banyak kenal Dengan angkatan. teman. Ah, Bukan berarti kupu-kupu berarti ya Mas ya. bukan. Ya, Tapi malah memang saya dari dulu fokusnya ke luar. lebih lebih di luar ya. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi apa ya tips buat teman-teman ya kalau ini masih awal-awal. Saya rasa ada satu statement yang pernah saya dengar dari teman saya itu. Wah, enak ya Cus Nugi ya. Apa? Koncone akeh. Wah, iki ternyata ini yo Cus ya. Senengannya investasi teman. Ya tak pikir-pikir iya ya benar juga ya. Itu yang perlu kita jaga sih menurut saya. Hingga Ya, sekarang teman-teman saya itu waktu zaman kuliah S1 S2 itu juga nggak pintar-pintar amat. Oh, kan kelas karyawan ini tahu sendiri lah Mas, aku juga karyawan kan ya. Males saya kayak apa. Tapi kalau saya lihat mereka memang orangnya ulet benar itu. Orangnya ulet, dia juga jarang ke kampus untuk apa ya berorganisasi di kampus, tapi memang senangannya gonjreng-gonjrengnya itu keluar kayak gitu. Dan dari mereka akhirnya saya mendapat banyak apa ya banyak keuntungan dalam benefit for friend-nya itu ya kan udah ada yang jadi CEO apa CEO apa ya, CEO apa ya. itu saya rasa tipsnya dari Mas Dama ya untuk kita semua ini sangat perlu kita apa ya kita praktekkan teman-teman ya apalagi di dalam pembelajaran kita di event organizer ini benar-benar memulai usaha ini ya belajar memulai usaha meskipun usahanya bentuknya bidangnya jasa ya Mas Dama ya tadi Ya. kan kalau nggak punya produk nggak punya Das, modal dasar usahanya dulu. nggak dalam Dasar bidang dulu. produk tapi bisa di bidang jasa. Dasar. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau wes kesel lagi? Oke, kalau tidak ada sebelum kita menutup, biasanya ini pada buka bareng. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu teman-teman ini karena saya harus melaporkan ini kepada dosen pengampu masing-masing ya. Dan juga kepada keuangan ya bahwa sudah terselenggara nih pengembangan program studi untuk dosen praktisi. Yuk silakan dibuka kameranya loh kan langsung muncul semua kan teman. Wih, ya wes kamu sudah sembuh Amirul. Kamu kemarin katanya sakit. Ketemu Mas Dama jadi tidak sakit toh ini. Oke ya, saya mau foto dulu ya teman-teman. Silakan yuk segera dibuka. Ini ya, ini ada Bu Riana juga di sini sebagai pengampu mata kuliah, tapi beliau sedang melaksanakan penerjunan KKN. Jadi sekali lagi tidak bisa membersamai kita. Besok saya ke Kebumen, Mas Dama. Waduh, jauh, Miss. Penerjunan KKN. S1 Oke. di 4. Hah? S1 atau di 4 KKN? Ini yang pendidikan S1. Oh, satu pendidikan. Ya, kalau yang ilmu murni sudah di awal-awal tahun kemarin. Kemudian yang mandiri kemarin saya dapat di pertengahan tahun. Ya, setahun saya bimbing terus Mas Dama. Oke ya, slide 1. Perlihatkan senyum asemmu. Salah ya. Senyum manismu. 1, 2, 7, klik. Alright. Sebentar ya.
Saya simpan dulu nanti enggak hilang loh. Yuk. Oke, wait a minute. Oke, wait a minute. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya-tanya secara langsung, mungkin malu-malu bertanya di sini, boleh tanya langsung ke Mas Dama. Ada sosmed yang bisa kami ikuti, Mas? Ada, Miss. Apa nih? Nanti bisa ditulis di kolom chat nih ya. Teman-teman mungkin mau belajar bisnis. Karena kemarin juga saya dengar, tapi nggak tahu ini ada di semester ini atau enggak ya. Ada yang namanya Afifah dari kelas GK itu ternyata punya usaha gitu ya, punya usaha kafe atau apa ya. Ya ini suka Oke. dukanya Mas Dama yang punya apa Mas kemarin tadi kopi Kopi dulu, kopi yang kopi gulung stop. tikar akhirnya. Iya. Nggak apa-apa, saya juga pernah Mas. Saya dulu buka kedai serba jamur di Berjemur. di Salatiga ya. Tapi Tapi memang tutup juga. hmm, gagal juga karena saya harus pergi ke Jerman terus nggak ada yang ngurus lagi. Cuman buang-buang duit ini Mas itu. Buang-buang duit pesangon saya kerja di partai. Itu apa namanya benar-benar dulu kan terinspirasi di Jogja itu kan ada serba jamur ya, jejamuran itu kan Ya, ya. di jamuran. Nah, di Semarang itu ada stik jamur. Kalau di Jejamuran tidak ada stik jamur gitu ya. Terus akhirnya saya bukalah di Salatiga itu ya. Lokasinya di dekat KSW gitu kan. Sudah bagus kelihatannya ya toh. Dekat kos-kosan, dekat mahasiswa gitu. Tapi ternyata mengedukasi makan makanan sehat itu kalah sama makanan burjo dengan nasi yang banyak dan lauk sedikit itu. Jelas. Menarik memang ya, begitulah lika-likunya kalau mau bisnis ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Dama sekali lagi yang sudah membersamai kita di pagi sampai jam 11 ini ya. Semoga apa yang menjadi materi Mas Dama ini bisa memberikan khasanah gitu ya dengan teman-teman dan bisa membuat apa ya trigger teman-teman untuk oh ya belajar berbisnis ya. Kalau enggak dimulai sekarang kapan lagi ya? Karena modalnya kalaupun nggak ada uang, bisa kok kalian mulai dengan bisnis jasa gitu ya. Karakteristik yang dimulai, kalau dari Mas Dama sendiri adalah ulet teman-teman. Ulet. Jadi kadang pebisnis tuh ya ada yang sukanya yang disiplin, tetapi ada yang konsisten, ada pula yang nggak seperti itu, tetapi memang harus lebih ulet lagi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para peserta pada pagi hingga siang hari ini dari kelas GK maupun kelas Wates ya, dari kelas A maupun kelas B. Sekali lagi saya menutup pertemuan pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf Mas Dama apabila tadi dalam menyampaikan atau membersamai mungkin kurang berkenan gitu ya, atau malah suka mengulik-ulik rahasia rahasia usaha gitu ya. Enggak, cuman pengen sharing aja. Semoga sekali lagi ya buat teman-teman bisa menjadi trigger gitu ya untuk berwirausaha. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa teman-teman. Jaga kesehatan, jaga diri yang pastinya jaga mood kalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye Mas Dama. duluan. Bye. Oke, saya end meeting dan saya close recordnya ya teman-teman. Nanti ini saya berikan ke pengampu mata kuliah masing-masing biar nanti kalian ada catatan untuk perkuliahan hari ini ya. Please you want to stop? Yes.